Suasana pemakaman desa pada sore hari itu tampak begitu sepi dan mencekam. Langit diselimuti awan mendung yang sangat gelap, seolah ikut bersedih. Danang dan Bularas masih berdiri mematung di depan gundukan tanah makam Marni yang masih basah. Mata mereka berdua tampak sangat merah dan berair. Mataku dari tadi perih banget, padahal kan istriku ini udah selesai dikubur dari sejam yang lalu loh. Bu, masa uap tanahnya masih kerasa nusuk ke mata sih? Iya, benar Danang. Hidung saya juga sampai perih dan gatal banget dari tadi. Baunya itu nyengat kayak uap koyo panas yang dibakar. Mending kita pulang aja yuk sekarang. Saya itu bener-bener udah nggak kuat nahan perihnya. Aku itu nggak habis pikir ya. Bularas kenapa bisa sampai sebeginian cobaan buat keluargaku. Perasaanku tuh hancur banget melihat kepergian Marni seperti ini. Udah, kamu yang sabar ya. Ini semua pasti ada hikmahnya buat kita yang masih hidup. Sekarang kita doakan saja, semoga dosa-dosanya Marni diampuni Tuhan. Kejadian di dapur waktu itu benar-benar bikin perasaanku hancur lebur, Bu. Suara teriakan Marni yang kesakitan minta tolong masih sering terngiang jelas di kupingku sampai sekarang. Penyesalan itu emang selalu datang belakangan, Danang. Sekarang mending kita pulang aja. Kasihan juga kalau kamu kelamaan di sini. Napas kita berdua bisa makin sesak nyium bau semuriwing dari tanah kayak gini. Kalau saja waktu itu aku lebih tegas melarang dia meneruskan ide gila itu, mungkin kejadian nggak bakalan sampai kayak begini. Aku nyesel banget terlalu sibuk kerja. 2 bulan yang lalu di dapur warung, seblak yang terasa pengap. Dini, kamu itu ngerasa nggak sih kalau cabai rawit belakangan ini tuh rasanya ampas banget. Pedesnya itu cuma numpang lewat di lidah bentar doang, abis itu hilang nggak ada bekasnya. Masa sih Mbak Marni, perasaan cabai yang kita beli kemarin itu ya bener-bener seger loh dan warnanya merah merona Mbak. Seger apanya? Kamu cobain aja sendiri tuh kuahnya. Pelanggan warung kita ini bisa pada kecewa kalau kuahnya hambar dan kurang nendang kayak gini terus. Oh, mungkin takarannya aja kali Mbak yang kurang. Lagian kan cuaca itu lagi sering hujan deras. Ya wajar aja kalau panen cabai dari petani emang suka kurang bagus. Ini tuh jelas-jelas bukan masalah takarannya, Dini. Kemarin aja aku udah masukin cabai hampir 2 kilo penuh ke dalam adonan ini, tapi tetap aja rasanya kurang nendang di tenggorokan. Terus mau gimana lagi dong Mbak? Kita kan nggak bisa ngatur kualitas sayuran dari petaninya langsung. Aku itu maunya pelanggan ngerasain panas yang awet sampai ke dada. Sensasi yang bikin mereka itu bakal terus-terusan balik lagi ke warung kita karena ketagihan. Marni yang sedang memegang botol balsam otot ekstra panas untuk memijat tangannya yang pegal, tanpa sengaja menjatuhkan sedikit gumpalan balsam itu ke dalam mangkuk kaldu kecil di dekatnya. Yah, balsamnya malah jatuh ke kuah kaldu. Aduh, sayang banget nih, padahal kuahnya itu udah dikasih bumbu yang banyak. Marni yang merasa sayang dan penasaran akhirnya mengaduk lalu menyeruput sedikit kuah kaldu yang sudah tercampur balsam tersebut. Ya ampun, Din, sini bentar lihat ini. Panasnya ini awet banget loh, kerasa nempel di tenggorokan. Terus ada rasa semriwing dingin juga. Ini dia loh rasa yang aku cari-cari, Din. Rasa apa sih Mbak? Jangan macem-macem deh bikin resep yang aneh-aneh. Nanti pelanggan pada sakit perut. Aduh, udah kamu diam aja. Ini tuh inovasi namanya. Besok warung kita bakal punya menu pedes gila yang gak ada tandingannya. Keesokan harinya, Di dapur warung, Dini sedang merapikan barang belanjanya dari dalam karung yang baru saja dibawa Marni. Loh Mbak Marni, Mbak ngapain Mbak beli balsam otot sampai 2 kardus segede kayak gini dari tadi? Ini mau jualan seblak apa jualan jamu Mbak? Udah, kamu gak usah banyak tanya deh. Itu sengaja aku beli banyak buat persediaan aja di rumah kita. Persediaan apanya? Punggung Mas Danang kan belakangan ini udah jarang sakit. Mbak juga jarang minta dikerokin lagi kalau malam. Sekarang itu kan musim hujan, Din. Badan aku itu sering pegel-pegel dan karena habis beres-beres juga. Ya udahlah, mending kamu sana deh lanjut potong sosisnya. Jangan cerewet kayak gitu. Tapi ini wanginya nyengat banget loh Mbak. Bikin kepala aku agak pusing nyiumnya dari tadi. Kayak bau pabrik koyo. Kamu ini ya, kalau dikasih tahu sama orang tua malah ngeyel terus kerjaannya. Nggak usah ikut campur urusan dapur utama deh kalau kamu emang belum ngerti. Aku kan cuma nanya karena heran aja Mbak. Lagian aku perhatiin Mbak itu sekarang jangan loh beli cabai rawit sekarung kayak dulu.
Oh, kalau itu sih ya karena aku udah nemuin racikan bumbu herbal pengganti cabai yang mahal. Rasanya jauh lebih enak dan pedasnya lebih konsisten tiap hari. Bumbu herbal apa mbak emangnya? Kok mbak nggak pernah ngajarin aku cara bikin bumbu halusnya lagi? Karena kan biasanya aku loh yang ngulek bumbunya. Ya, itu kan resep rahasia dagang. Nggak boleh ada orang yang tahu, termasuk kamu sekalipun. Udah sana kerja yang benar biar warung kita ini cepat buka. 2 jam kemudian. Pada sore harinya warung sebelah Marni tampak sangat ramai dikunjungi oleh para warga. Tari, kamu teh ngerasa nggak sih kuah seblak hari ini baunya agak beda dari biasanya? Masa sih beda? Perasaan kamu aja, Sar. Tapi emangnya enak banget sih menurut aku rasanya. Ih, saya teh serius, baunya teh kayak wangi obat gosok nenek saya di rumah. Agak semriwing, tajam gitu pas dihirup uapnya. Tapi emang pedesnya ini beda banget loh, Sar. Tenggorokan aku rasanya kayak dikasih es batu, tapi seketika ngebakar dari dalam dada sampai ke tulang. Tuh kan, berarti bener apa kata saya teh. Tapi anehnya rasa enak gurih dan bikin nagih itu teh terus dimakan sampai habis. Aku juga sampai keringetan parah loh, Sar. Kayaknya Mbak Marni beneran pakai resep bumbu rahasia yang baru deh buat ngakalin harga cabai yang lagi naik. Pantesan aja tuh ya warungnya teh makin hari teh makin rame. Kalau rasanya nendang kayak gini, orang teh pasti rela antri panjang walaupun harus nunggu lama. Tapi bentar deh, Sar. Ini kok tenggorokan aku kerasanya makin kaku dan panas banget ya pas nelan kuah barusan. Kayak ada yang nyangkut rasanya. Makanya kamu teh kalau makan pelan-pelan, jangan langsung diseruput panas-panas kayak gitu. Biar kuahnya tunggu dingin dulu. Habis itu baru minum es biar agak lega. Iya nih, aduh, tapi ini pedesnya nyiksa banget loh, Sar. Moga aja tenggorokan aku aman ya buat jadwal latihan nyanyi besok pagi di balai desa. Aduh, Sari, tenggorokan aku panas banget, Sari. Kayak ada bara api nih yang nyala terus di dalam leher aku. Astagfirullahaladzim Tari, kamu teh kok sampai pucat dan keringetan dingin kayak gini? Kamu teh sakit apa? Aku nggak tahu, Sar. Padahal dari semalam aku udah minum air es bergelas-gelas, tapi panasnya nggak mau hilang sedikit pun. Ini malah makin perih rasanya, Sar. Aduh, kan saya teh udah bilang kemarin kamu teh maksa pisan sih nelen seblak level dewa itu sendirian. Coba ngomong agak kerasan dikit, suara kamu kok malah makin hilang. Aku beneran gak bisa ngeluarin suara keras, Sar. Ini pintas suaraku kaku banget kayak ditarik. Aduh, gimana atuh? Ini teh bahaya pisan, Tar. Leher kamu juga kelihatan bengkak merah kayak gitu dari luar. Kita teh ke klinik desa aja ya sekarang biar diperiksa. Aku nggak mau, Sari. Nanti dokternya pasti bakalan marah gara-gara aku jajan sembarangan. Mending aku kompres pakai es batu aja deh di rumah. Ih, kamu teh jangan keras kepala. Ini tuh jelas bukan radang biasa. Ini akibat kepedesan cabai kan. Terus sensasi panasnya yang kamu rasain itu aneh dan gak wajar, Tari. Ya terus aku harus gimana dong, Sar? Besok aku harus nyanyi paduan suara, tapi keluarin suara pelan aja susahnya minta ampun, sampai bikin dede sesak. Saya teh curiga ya, ini pasti gara-gara sebelahnya Mbak Marni kemarin. Wangi obat gosok kemarin teh bener-bener gak beres. Nanti saya bakal coba cari tahu soal ini ke keluarganya. Keesokan harinya. Siang hari di teras rumah, Bagas sedang mencuci dan memegang baju kotor milik adiknya, yaitu Sari. Sari, kamu itu kemana? Habis pergi main kemana aja sih sebenarnya? Cuma makan seblak di warungnya Mbak Marni, Mas. Emangnya kenapa sama baju aku kotor banget ya? Bukannya masalah kotornya, baju kamu ini baunya aneh banget. Nyengatnya parah nutupin bau wangi parfum dan keringat kamu. Alah, ini teh paling cuma bau wangi rempah sebelahnya yang nempel. Karena kan asap dapur Mbak Marni itu teh emang selalu ngebul ke arah makanan. Ini jelas bukan wangi bumbu dapur masakan toh. Aku tuh setiap hari urus bahan pembersih kimia. Aku hafal banget sama bau tajam begini. Masa sih Mas? Emang itu teh bau apa? Kok Mas Bagas teh sampai kelihatan panik kayak gitu? Ini bau metil salisalat.
Itu loh batat ekstra panas itu. Hah? Aduh, Mas Bagas jangan ngaco atuh Mas kalau ngomongnya. Masa iya Mbak Marni teh masukin balsem panas ke dalam adonan kuah seblaknya? Itu teh bener-bener nggak logis atuh Mas. Kamu pikir aku itu bercanda apa? Bahan ini tuh bahaya banget loh. Kalau kemakan terus-terusan bisa menghancurkan saluran pernapasan pelan-pelan. Ngomong-ngomong, suara si Tari tuh gimana kabarnya hari ini? Ya ampun Mas, pantesan suara Tari teh hilang total dan lehernya bengkak parah pagi tadi. Jangan-jangan emang bener ya tebakan Mas ini. Kemarin kan dia makan kuahnya tuh banyak pisan. Makanya dengerin kalau orang tua itu ngomong, kamu tuh jangan pernah jajan makanan di sana lagi ya. Kasih tahu teman-teman kamu juga biar nggak pada jadi korban selanjutnya. Keesokan harinya, Menjelang sore harinya, Bu Laras mendatangi warung Bu Marni dengan wajah yang sangat terlihat dengan kesal. Marni, arah pembuangan asap dari kipas heksos dapur kamu itu tolong diubah ke atas langit dong. Itu jangan langsung diarahin ke jalanan kayak gini. Emangnya kenapa Bu Laras? Ada warga yang keganggu apa sama wangi masakan warung saya? Bukan gitu, tapi warga yang lewat sini dari tadi itu pada bersin-bersin hebat. Matanya juga katanya merah dan perih karena semburan asap dapur kamu itu. Aduh, maaf banget ya Bu. Paling itu cuma wangi rempah rahasia aku aja yang lagi digodok. Nanti aku tutup sedikit deh jendelanya biar nggak terlalu ngebul. Masalahnya wanginya ini bener-bener gak wajar buat ukuran masakan seblak. Tajam banget loh semriwingnya kayak hawa pabrik koyo. Kasian anak-anak kecil pada gatal tenggorokannya Marni. Ah, Bu RT ini ada-ada aja deh perumpamaannya. Namanya juga seblak pedas gila level dewa Bu. Pasti wanginya nendang sampai ke ujung jalan. Iya, tapi kamu jangan egois Marni. Jangan cuma mikirin keuntungan jualan aja, tapi kamu itu malah ngorbanin kenyamanan dan kesehatan warga sekitar yang harusnya nyium asap kamu tiap hari. Aduh, ya udah, bawel banget sih. Nanti malam pasti aku suruh Mas Danang benerin posisi kipasnya biar asapnya langsung arah ke atas, biar pada puas semuanya. Bagus kalau kamu ngerti. Satu lagi pesan saya ya Marni, tolong itu dijaga kualitas bahan makanan kamu. Karena tukang sayur keliling langganan desa bilang kalau kamu itu jarang banget beli cabai segar ke dia sekarang. Aduh, Bu Laras, Ibu denger ya Bu. Ibu tuh nggak usah repot ngurusin bahan daganganku segala deh. Aku ini udah punya agen pemasok bumbu sendiri dari kota yang jauh lebih murah. Ibu fokus aja ngurus kegiatan desa ini. Malam harinya setelah warung tutup dan sepi, Danang sedang membereskan tumpukan plastik sampah di halaman belakang warung. Marni, sini kamu keluar sebentar ke belakang. Ini kok ada banyak banget botol kaca kecil bekas balsem kosong di tempat sampah ini. Apa sih Mas? Ngapain teriak-teriak malam-malam kayak gini? Bikin kaget orang lagi sibuk ngitung uang aja. Kamu itu jelasin ke aku sekarang, ini apa maksudnya? Kamu itu jualan makanan atau buka tempat pijat urut sih? Sampai botol balsem ada ratusan begini berserakan. Oh, itu kan cuma kumpulan botol bekas rongsokan yang emang mau aku jual besok pagi, Mas. Lumayan kan uangnya buat nambah jatah uang belanja ke pasar. Jangan ngarang cerita bohong buat ngiburin aku deh. Mana ada tukang barang rongsok mau nerima botol sekecil ini. Lagian baunya itu juga masih nyengat parah. Kayak gini dari plastiknya. Mas Danang, kamu itu jangan so tau deh. Aku ini capek seharian ngurus warung, ngelayanin pembeli. Kamu gak usah ikut campur urusan dapur aku segala. Aku ini suami kamu, Marni. Wajar dong aku itu nanya kalau lihat hal yang ganjil. Aku tuh emang udah curiga lama karena kamu itu gak pernah minta uang lagi buat beli cabai rawit merah. Racikan herbal yang selalu kamu banggain itu balsem ini kan? Tutup mulut kamu itu ya, berani-beraninya kamu nuduh istri kamu sendiri pakai bahan kotor kayak gitu buat jualan makanan. Kamu gak ngehargain usaha aku sama sekali, Mas. Tolong Marni, sadar sedikit lah. Kalau warga desa sampai tahu kamu melakukan kecurangan ini, warung kita itu bisa dihancurkan massa. Dan kamu itu bisa diseret ke kantor polisi. Halah, gak bakal ada yang berani nyentuh aku. Buktinya warung aku makin laris dan orang bilang enak soal rasanya. Udah, kamu itu mending tidur sana. Bikin kepala aku pusing aja deh denger omongan kamu yang gak penting itu. 2 jam kemudian, Menjelang tengah malam, Marni masih berdiri sendiri dalam dapurnya yang lembab. Aduh,
Aduh, Mas Danang, Bu Dini, Bu Laras, dan juga semua warga desa ini, mereka semua itu bener-bener gak punya cita rasa seni kuliner tingkat tinggi. Pakai cabai biasa buat nyari sensasi pedas itu udah terlalu kuno dan itu ngebosenin buat zaman sekarang. Justru sensasi iritasi panas yang ngebakar ini yang sebenarnya bikin mereka selalu ketagihan. Rasa siksaan panas dingin yang nikmat di lidah itu bikin mereka nggak akan bisa lupa sama cita rasa warung aku. Ya, walaupun mereka boleh aja sih ngeluh matanya perih atau hidungnya gatel-gatel pas makan, tapi ya tetep kan nyatanya warung aku malah makin rame, diserbu dari anak muda sampai orang tua dari desa sebelah. Udahlah biarin aja Mas Danang mau marah-marah sampai urat lehernya putus pun aku nggak peduli. Selama uang ratusan ribu terus masuk ke laci kasir ini tiap malam, aku nggak akan pernah berhenti pakai bumbu andalanku ini. Lagian wanginya itu semriwing malah jadi ciri khas yang beda dari warung yang lain. Sekali nyium dari jauh aja, otak mereka pasti langsung ingat sama lezatnya sambalku. Pokoknya ini tuh rasanya bener-bener sempurna banget. Pedasnya langsung meletus dan nembus ke dada. Aku jamin deh besok siang pasti ludes semua daganganku di borong orang-orang bodoh itu. Keesokan harinya, Sari mendatangi warung Marni dengan emosi yang sudah memuncak. Mbak Marni, Mbak Teh tolong perhatiin saya sebentar ya. Dan saya juga minta pertanggungjawaban sekarang juga atas kondisi leher sahabat saya, Mbak. Aduh, ada apa lagi sih Sari? Kamu tuh ngomong kayak gitu di depan warung saya. Ini tuh lagi rame pembeli loh. Kamu mau bikin malu saya, ha? Bukan kayak gitu Mbak Marni, tapi pita suara tari temen saya itu teh bengkak parah abis nelen seblak buatan Mbak kemarin sore. Panasnya teh sama sekali nggak hilang-hilang dari tenggorokannya sampai hari ini Mbak. Sari, kamu ini kalau ngomong dijaga dong mulutnya. Kalau emang leher temen kamu lemah, ya jangan sok berani jajan level pedas gila di sini. Salahin diri sendiri mereka dong, jangan nyalahin buatan saya. Tapi Mbak Marni, ini teh bukan masalah leher yang lemah. Kakak saya juga udah nyium sendiri ada bau zat kimia di baju kami. Mbak teh sengaja kan nyampurin balsem otot ke kuah seblak ini demi hemat biaya. Wah, ini tuh udah pencemaran nama baik loh buat usaha warung aku. Asal kamu tahu aja Sari, warung aku itu selalu pakai bahan premium dan bersih. Kakak kamu itu kan cuma tukang cuci baju laundry. Tahu apa dia soal bumbu rahasia dapur masakan? Ya justru karena Mas Bagas tiap hari teh nyium bahan kimia Mbak. Dia teh sampai hafal sama bau metil salisilat. Mbak jangan jahat loh Mbak, ngancurin saluran napas warga demi nyari uang. Mbak teh nggak takut apa kena karma hidupnya hancur? Apa kamu bilang karma? Aduh, karma apa yang kamu maksud Sari? Kamu pikir aku dukun yang suka nyantet orang, ha? Udah, kamu tuh mending pergi deh. Kalau emang kamu nggak mau beli di sini, jangan bikin rusuh dan fitnah di warung saya. Ya udah Mbak, ya saya mah cuma ngingetin aja. Silakan kalau Mbak teh mau masih bersikap sombong, sebentar lagi semua warga desa pasti bakalan tahu kebusukan Mbak dan warung ini bakalan tamat riwayatnya. Saya teh jamin. Ululu, iya deh, iya. Udah, mending kamu panggil aja semua warga desa datang ke sini sekarang juga. Aku nggak takut. Makanan pedas buatan aku ini karya hebat yang nggak akan bisa kalian hancurin gitu aja. Saat keributan besar di depan warung sedang terjadi, Dini diam-diam mengintip dari balik celah tirai dapur dengan tubuh yang bergetar dengan sangat ketakutan. Astaga Tuhan, ternyata tuduhan Mbak Sari di depan barusan itu beneran nyata, bukan sekedar fitnah orang iri. Dan Mbak Marni itu beneran dengan sadarnya ngaduk isi balsam toples gede langsung ke dalam panci yang lagi mendidih. Ya ampun, aku bener-bener gak nyangka. Pantes aja selama ini tangannya tuh gak pernah kepanasan atau melepuh ngulek cabai merah lagi. Selama ini ternyata dia udah ngebohongin aku mentah-mentah.
Ditambah lagi bau nyengat di dapur tertutup ini udah bikin dada aku sering sesak napas kalau kelamaan nyuci piring di belakang. Apalagi yang langsung makan kuahnya. Aduh, gimana nih? Aku nggak bisa diam aja dan aku nggak mau kerja di sini lagi. Aku harus kemasin semua baju aku malam ini juga secara diam-diam dan kabur pulang ke rumah ibu aku di kampung. Aku udah gak peduli lagi, biarin aja warung ini hancur berantakan kena ajab dari perbuatannya sendiri nantinya. Aku bener-bener gak mau ikut-ikutan nanggung dosa besar ngancurin warga yang gak bersalah. Keesokan harinya, Menjelang waktu maghrib, suasana di pelataran balai desa tampak sangat memanas. Bapak, ibu sekalian dan warga desa semua, keadaan ini udah bener-bener gak bisa kita biarkan berlarut-larut dan ngerugiin kita semua. Nah, apa kata Bu Laras? Saya itu sudah periksa sendiri baju adik saya dan teman-temannya. Bau metil salisalatnya itu kuat banget. Itu murni bahan kimia balsem. Otot yang panas itu bukan cabai. Makanya malam ini juga kita harus datengin warung si Marni. Kita geledah isi dapurnya sama-sama dan tutup paksa warung itu supaya nggak ada jatuh korban lagi besok harinya. Saya itu minta maaf ya sebesar-besarnya mewakili istri saya. Saya itu sebenarnya sudah curiga menemukan banyak botol balsam di tempat sampah. Tapi ya tiap saya tegur dia itu selalu ngamuk dan ngelak. Danang, kamu nggak usah nyalahin diri kamu sendiri terus-menerus. Ini 100% murni karena keserakahan istri kamu sendiri. Mending sekarang kamu ikut kami jadi saksi. Jangan kasih kendor sedikit pun, kita dobrak aja pintu dapurnya langsung. Kalau dia masih ngeyel dan banyak alasan, keselamatan keluarga dan anak-anak kita itu jauh lebih penting. Puluhan warga mendobrak masuk ke dapur warung Marni dengan kasar. Hentikan semua kegilaan ini ya sekarang juga Bu Marni. Nggak usah ngelak dan bersandiwara lagi. Bukti botol balsam berserakan ini sudah lebih dari cukup buat membuktikan kejahatan kamu. Berani-beraninya ya kalian semua masuk ke dapur aku tanpa izin. Itu kan cuma tumpukan rongsokan bekas. Kalian gak punya hak buat ngacak-ngacak warung tempat aku nyari makan. Astagfirullahaladzim Marni. Jadi bener kamu selama ini tega ya ngasih makan warga pakai campuran obat gosok pegalinu ini? Kamu udah gila ya? Di mana hati nurani kamu, ha? Loh, Mas Danang, kamu kok malah ikut belain mereka sih? Asal kamu tahu ya, tanpa resep rahasiaku ini, kita berdua udah kelaparan dari bulan yang lalu gara-gara harga cabai naik gila-gilaan, Mas. Alasan macam apa yang kamu pakai itu, Marni? Ratusan warga jualan makanan di desa ini dan gak ada tuh yang pakai cara kotor kayak kamu dan buat nyari uang haram. Aduh, kalian semua ini pasti cuma segerombolan orang kampung yang pada sirik sama kesuksesan warung aku ini kan? Lidah kalian aja yang terlalu lemah buat nerima makanan level tinggi. Kami ini benar-benar udah sakit jiwa ya. Tutup warung ini sekarang baik-baik. Atau kami itu warga yang akan menghancurkan paksa semua gerobak dan pancimu ini. Silakan aja, kalau kalian berani nyentuh, bakal aku siram kalian semua pakai kuah kaldu mendidih ini biar tahu rasanya racikanku. Mundur kalian semua dari sini, dari deket kompor aku ini. Marni yang semakin terpojok oleh warga mengambil tindakan nekat. Awas aja ya, kalau ada yang berani maju, mundur kalian semua. Jangan ada yang berani deket-deket. Gak ada satupun yang boleh ngambil resep berhargaku. Aduh, tolong. Kembali ke masa sekarang di area pemakaman desa. Marni akhirnya sudah dapat balasannya langsung dari Tuhan. Bu Laras, uap kimia dari balsam itu yang akhirnya nyumbat saluran pernapasan secara fatal sampai dia itu nggak tertolong pas di klinik di desa kemarin. Mari kita ikhlaskan saja semuanya, Danang. Saya benar-benar udah gak kuat nahan hawa panas dan pedas dari tanah kuburannya ini. Bikin sesak napas dan mata berair. Iya Bu, azab ini langsung dibayar kontan di dunia buat istriku. Uap semriwing kematian yang keluar dari tanah makamnya ini bakal jadi penanda dosa yang nggak akan pernah bisa hilang dari ingatanku seumur hidup. Ayo kita pulang sekarang, Danang. Makin sore hawanya itu makin kerasa perih nusuk di mata dan hidung. Seenggaknya Dini sudah aman nyampe di kampung ibunya. Aku cuma bisa berharap desa kita itu bisa tenang lagi kayak dulu tanpa ada ancaman bau semriwing yang menyisa hidung warga.